Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Ibu Roma selaku dosen pengampu kelas Bahasa Indonesia FA 4. Di sini saya bersama teman-teman kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan luaran jurnal yang dimana beranggotakan pertama Namira Azahra Putriaji selaku ketua kelompok, Anggun Putri Herlina selaku anggota, Daniel Julianda anggota, Hashif Raki Alfaden anggota, Nanda Gita Aurelia anggota, Nayaka Artalia Marela anggota, Rory Islami Sandika anggota, dan Wulan Sari anggota. Di sini kami akan menjelaskan hasil penelitian atau jurnal kami dalam beberapa poin. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang akan dijelaskan oleh Namira Azahra Putriaji. Yang kedua, tujuan. Tujuan akan dijelaskan oleh Hashif Raki Alfaden. Dan yang ketiga, rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh Rory Islami Sandika. Yang keempat, metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Wulan Sari. Hasil analisis yang akan dijelaskan oleh Nayaka Artalia Marela. Pembahasan yang akan dijelaskan oleh Nanda Gita Aurelia, kaitan dengan MKWU lainnya yang akan dijelaskan oleh Daniel Julianda, dan kesimpulan ataupun saran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik moderator, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari jurnal kita, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, media sosial sebagai tempat untuk kritik dan aspirasi masyarakat. Yang kedua, tingginya respon publik terhadap lambatnya pembahasan RUU perampasan aset. Yang ketiga yaitu komentar yang ada pada akun media sosial DPR RI bernada emosional, satir, dan sarkasme yang menunjukkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap DPR. Yang terakhir yaitu perlunya pemahaman etika berbahasa dan literasi digital dalam berkomunikasi. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada moderator. Saya di sini untuk menyampaikan rumusan masalah dari kelompok saya. Yang pertama ialah bagaimana makna leksikal dan situasional dalam komentar publik mengenai RUU perampasan aset. Dan yang kedua adalah apa tujuan penulis komentar dalam merespon isu tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, kita akan masuk pada bagian tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama itu ada menganalisis makna leksikal, situasional, dan tujuan komentar publik. Yang kedua itu ada memberikan pemahaman tentang etika berbahasa di ruang digital. Yang ketiga itu ada menguatkan literasi digital sebagai bagian dari budaya akademik. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh kelompok kami. Jadi, metode penelitian yang digunakan oleh kelompok kami itu ada deskriptif kualitatif, di mana metode deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendalami suatu fenomena berdasarkan data non-numerik seperti kata-kata, hasil wawancara, ataupun dokumentasi. Kemudian, sumber data dari kelompok kami itu kami mendapatkan datanya dari komentar terhadap RUU perampasan aset pada akun @dprri. Kemudian tekniknya itu ada analisis data, dan yang terakhir itu ada instrumen penelitian. Instrumen penelitiannya ada kami sebagai peneliti, kemudian ada sumber data, kemudian perangkat lain seperti handphone, laptop, jaringan internet, dan juga aplikasi Word. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis komentar. Pada slide ini ditampilkan hasil analisis komentar dari 25 data yang telah kami teliti. Berdasarkan hasil analisis tersebut, ditemukan 3 pokok utama arah pembahasan komentar, yaitu komentar yang mengandung ujaran kebencian, komentar yang bersifat mendukung, dan komentar bercanda, sebagaimana yang telah kami tampilkan pada diagram. Pertama, sekitar 60% komentar didominasi oleh kalimat-kalimat yang bernada ujaran kebencian dan kemarahan publik. Komentar-komentar ini dituju kepada Instagram DPR RI yang dinilai lalai dalam kerjanya, terkhususnya untuk pembahasan RUU perampasan aset. Yang kedua, sekitar 26,7% komentar yang bersifat mendukung. Komentar ini berisi dorongan dan harapan masyarakat agar DPR RI segera mengesahkan RUU perampasan aset.
Yang ketiga, terdapat 13,3 komentar yang bersifat bercanda atau humor satir. Namun, candaan yang dimaksud bukan sekedar humor, melainkan bersifat cemoohan dan kritik sosial terhadap kinerja DPR RI yang disampaikan melalui media sosial, terkhususnya Instagram. Terima kasih. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, komentar publik di media sosial menunjukkan adanya rasa ketidakpuasan publik terhadap kinerja DPR. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial dan ruang demokrasi digital, di mana masyarakat bebas menyampaikan kritik serta aspirasi mereka. Bahasa dan pilihan kata yang digunakan dalam komentar mencerminkan rasa frustasi serta krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif memanfaatkan ruang digital untuk menilai serta mengawasi kinerja wakil rakyat, sehingga media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi modern. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang kaitan dengan Pancasila. Secara khusus, kami mengaitkan temuan ini dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu sila keempat, menunjukkan adanya partisipasi publik dan kesadaran demokrasi dalam mengawasi lembaga perwakilan. Sejauh ini juga ada sila kelima yang berisikan keadilan, yaitu mencerminkan kuatnya tuntutan masyarakat akan keadilan sosial dan integritas hukum. Yang ketiga itu ada sila kedua, kami menyoroti pentingnya etika dan keadaban kemanusiaan yang adil dan beradab dalam menyampaikan suatu kritik di ruang digital agar dapat tetap efektif namun tetap santun. Fenomena ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat, yaitu nilai ideal Pancasila, dengan realitas politik yang ada. Kami merekomendasikan pentingnya literasi bahasa agar kritik yang disampaikan masyarakat tidak hanya emosional, tetapi juga konstruktif dan juga berbobot. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan. Baiklah, untuk kesimpulan pembahasan, kami memiliki 3 poin kesimpulan dari hasil jurnal ataupun penelitian kami. Yang pertama adalah bahasa dalam komentar cenderung emosional dan tidak baku. Hal itu disebabkan oleh masyarakat yang menyampaikan kritikan, saran, dan pendapat dengan menggunakan bahasa yang informal atau menggunakan bahasa kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, ada krisis kepercayaan publik terhadap proses legislasi DPR. Krisis kepercayaan publik itu muncul karena ketidaktransparansian anggota DPR dalam kinerjanya. Yang ketiga, pentingnya literasi digital dan etika komunikasi dalam ruang publik. Etika, komunikasi, dan juga literasi digital adalah poin penting dalam menyampaikan kritikan, saran, dan pendapat. Karena agar kita menyampaikan pendapat dengan baik dan benar, kita harus tahu dulu dan paham dulu apa yang ingin kita sampaikan dan apa yang akan kita kritik. Dan yang kedua, komunikasi yang baik itu akan membuat suara kita atau pendapat kita diterima dan didengar oleh orang yang kita tuju. Selanjutnya, ada 3 poin penting saran yang ingin kami sampaikan melalui jurnal yang telah kami susun. Yang pertama, perlunya transparansi kinerja DPR dalam proses legislasi, karena transparansi kinerja akan membuat atau memutus miskomunikasi antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan rakyatnya. Yang kedua, masyarakat perlu menjaga etika bahasa dalam menyampaikan kritikan. Etika adalah poin penting dalam kita menyampaikan kritikan, saran, dan pendapat agar apa yang kita sampaikan bisa diterima baik oleh orang yang kita tuju. Yang ketiga, penguatan pendidikan literasi digital bagi mahasiswa dan masyarakat luas. Pentingnya pendidikan literasi digital agar tidak terjerumusnya kepada berita-berita hoaks dan kesalahpahaman terhadap komunikasi atau miskomunikasi. Baiklah Ibu dan teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai hasil penelitian dengan luaran jurnal yang telah kami paparkan. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami.
Semoga jurnal ini dapat memberikan dampak yang positif dan bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Untuk itu, saya tutup presentasi dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.